Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Aku baru aja dikasih tahu kalau channel YouTube-nya NU, Nahdlatul Ulama, baru saja mengupload video official trailer untuk film mereka. Dan filmnya ini berkutat ke tema jagoan. Tapi judulnya adalah, yang menarik itu di sini, judulnya adalah Para Bocil. Oke, sebentar. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Bocil ini buat anak-anak. Gini loh guys. Di industri jagoan superhero Indonesia, kita juga butuh jagoan-jagoan cilik. Aku udah beratus-ratus kali bilang di video ini, buat kalian yang merhatiin channelku dari lama ya. Aku udah beratus-ratus kali bilang, aku butuh representasi jagoan cilik. Karena begini, waktu aku zaman kecil ya, ada banyak banget jagoan-jagoan cilik yang aku kagumi. Yang gedenya sama kayak aku gitu kan. Aku pengen bisa kayak gitu. Representasi itu penting. Tapi makin kesini, para jagoan cilik itu mulai menghilang, nggak sebanyak dulu. Jadi waktu lihat judulnya, aku langsung senang sih. Karena akhirnya ada representasi jagoan cilik juga gitu kan. Dan ini sepertinya menarik banget. Karena ini diupload oleh Nahdlatul Ulama. Yang artinya, temanya akan berkutat ke tema religi. Oke, kita coba tonton aja trailernya sekarang ya. Wih, rambutnya langsung merah dong. Adegan berantemnya keren ya. Radikalisme, Si keriting keren. harus segera dibersihkan dari bumi pertiwi. Demikian halnya liberalisme harus didefinikan. Aku suka temanya sih, tapi somehow agak ngerasa ini berat untuk jagoan cilik. Apa jangan-jangan ini bukan tentang jagoan cilik? Ini dia, candu jenis baru yang membuat anak-anak malas dan tidak produktif. Apa? Sosial media kah? Sepertinya sosial media. Kita sedang menghadapi 5 perang besar. Mereka yang radikal bergerak mengatasnamakan agama, menyebarkan propaganda anti pemerintah. Oke, ini memang agak terasa berat sih ya. Oh, ini anak-anaknya baru. Atas nama agama serta janji-janji palsu tentang bidadari dan surga. Oh my. Sangat mudah membius kesadaran mereka sebagai manusia. Oh my. Kita buktikan saja nanti siapa pelakunya. Bocil tidak bocil. Kami ini anak-anak super dan anak-anak penguasa di kampung. Wih, super villainnya juga bocil ya, ada ya. Dasar pujana. Tak ada nasionalisme dalam jiwamu. Wih, Menguasai anak-anak dan pemuda sama dengan menguasai masa depan. si keriting ini tatapan matanya bener-bener beda banget ya. Is life, tidak haram dan juga bukan barang bid'ah. Musik. Sampai-sampai mengharam-haramkan menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka juga melarang hormat bendera. Jadi inilah yang kumaksudkan dengan bandiologi. Dengan sosial media, sangatlah efektif untuk menjingkir balikan realitas. Oke, CGI-nya nanti aku bahas. Terus, apa bedanya hacker putih dengan hacker hitam? Hacker putih, hacker hitam. Wih, para kemana ya? Oke, jadi ada bocilnya, ada 4 ya, tim utamanya ya, anak-anaknya. Ini kayaknya tokoh utamanya sih, kelihatan banget gitu kan. Yang ini juga yang ngelawan si keriting ini. Wih, aku dari dulu suka banget sama jagoan yang pakai toya tongkat kayak gitu kan. Para Bocil dan Nusantara Code 30 Maret. Wait, bentar lagi dong. Sekarang udah tanggal berapa, men? Oke. Ada begitu banyak tema dan pembahasan yang aku merasa ini agak terasa berat untuk film jagoan cilik ya. Karena ya mereka membahas tentang radikalisme dan segala macam. Aku jadi ngerasa kalau ini ditujukan buat yang seumuran kita sih ya. Atau kayaknya aku terlalu meremehkan anak-anak zaman sekarang sih. Iya sih, bener juga sih. Karena kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya nggak terlalu berat-berat kayak gimana ya. Ini kan hanya tentang toleransi. Itu bukan hal yang berat, itu bukan topik yang berat. Toleransi itu gampang, umum gitu kan untuk dijelaskan. Kayaknya orang-orang dewasa kayak kita yang bikin semuanya jadi ribet ya, jadi terasa rumit. Padahal nggak terasa rumit-rumit banget sih, toleransi. Oke. Tapi kalau dilihat dari visualnya,
dengan rambut merah, rambut warna putih, dan segala macem gitu kan. Aku merasa konsep warna-warni ini lebih ditujukan untuk anak-anak sih. Biasanya kalau yang kayak seperti ini kan ditujukan untuk lebih menarik ke anak-anak. Apalagi tokoh utamanya anak-anak, pasti yang sesama anak-anak juga bakalan suka. Seperti biasa, NU kalau membuat film atau apa, mereka nggak hanya membuat tontonan, tapi mereka juga membuat tuntunan, ya kan? Dan itu yang aku suka. Aku harap NU terus lanjut seperti ini. Aku suka pemeran-pemerannya. Pertama untuk jagoan, aku suka sih. Cuman aku agak bingung di sini. Yang jagoan utamanya itu siapa? Tokoh utamanya di sini tuh siapa? Apakah dia yang bertarung memakai toya di pinggir sungai tadi? Karena dia lumayan sering kelihatan juga di trailernya gitu kan. Atau bocil yang ini, aku ngerasa dia si tokoh utamanya bareng sama 3 bocil lainnya. Karena ada beberapa shot di mana mereka berempat berdiri berderetan gitu kan. Jadi aku ngerasa mereka yang jadi tokoh utamanya di sini. Lalu untuk musuhnya, wow, lagi-lagi aku gampang jatuh cinta sama musuhnya ya. Tapi castingnya memang bagus banget sih di sini, terutama yang rambut keriting. Aku nggak tahu namanya siapa, sorry. Tapi yang rambut keriting, dari tatapan matanya, dari gaya berantemnya, man, dia yang paling aku suka di sini. Dia yang paling mencolok banget di sini. Oh ya, buat Mas satunya juga, itu tatapan matanya juga tajam banget. Yang bilang kalau apa ya, yang bidadari surga dan segala macam. Aku kayak, oke, mau bahas ke arah sana juga, oke. Tapi nggak apa-apa, setidaknya yang bahas itu NU gitu kan. Hal-hal seperti ini memang aku ngerasa memang harus diangkat, harus dibahas juga. Karena makin lama keadaannya makin... Iya, aku nggak perlu bahas lebih lanjut lah. Untuk bagian berantemnya, gila oke banget. Aktor anak-anaknya, mereka bisa... Aku aja nggak bisa berantem seperti itu loh, gila. Ini mereka nemuinnya di mana? Aku tahu sih kalau di NU itu juga ada perguruan silat dan segala macamnya gitu kan. Tapi gila anak-anak ini, casting anak-anaknya udah bisa jago berantem, keren, mantep banget. Terus untuk kostum, banyak yang pakai kostum itu ya kain-kain daerah ya, dan aku suka, itu menurutku nilai plus. Dan yang aku perhatikan juga, perpaduan dari kostum, wig, dan aksesoris-aksesoris berupa mahkota dan segala macam. Terus adegan di mana ada semacam raja dan permaisurinya. Aku ngerasa ini memberikan nuansa fantasi yang kental, dan kayaknya ini memang disetting di sebuah dunia yang fiktif ya. Seperti dunia-dunia fantasi kerajaan atau gimana gitu. Kalau konsepnya memang kayak gitu, kayaknya menarik sih. Lalu untuk bagian CGI, ini sebenarnya nggak perlu dibahas ya, karena kelihatan banget kok tadi CGI-nya memang kurang ya. Tapi aku maklum banget. Karena ini hanya dirilis di YouTube, bukan di layar lebar, bukan di televisi. Jadi ini tidak mendapatkan banyak sponsor ya. Budgetnya nggak sebesar itu. Jadi aku paham sekali dengan kualitas CGI-nya. Karena untuk membuat CGI itu butuh budget yang besar ya. Ini bukan soal mampu atau nggak mampu. Ini soal budget yang besar. Jadi ya aku maklum sekali. Lagi pula mereka juga berusaha menutupinya dengan kualitas-kualitas yang lain. Adegan berantemnya keren. Dan sepertinya ini fokusnya juga bukan ke sana sih. Karena seperti yang aku bilang tadi, kayaknya ini adalah usaha NU untuk memberikan tuntunan dalam sebuah tontonan yang menarik. Terutama untuk generasi zaman sekarang ya, untuk anak-anak ya. Karena ini topiknya benar-benar relate banget sama permasalahan yang kita hadapi sekarang. Dan sebenarnya ini agak out of the box sih lihat NU ngebahas tentang jagoan-jagoan seperti ini ya. Mungkin respon untuk Super Santri tahun lalu benar-benar bagus. Akhirnya mereka mikir untuk, kita harus bikin tapi untuk versi untuk penonton anak-anak, untuk jagoan-jagoan ciliknya. Keren banget. Ini filmnya akan dirilis di channel YouTube-nya NU tanggal 30 Maret, sebentar lagi, mendekati puasa ya. Oh, oke. Menarik. Memang kayaknya tujuannya ke sana ya. Biar pas waktunya yang mendekati puasa. Oke. Nanti kalau filmnya udah tayang, nanti aku bahas lagi ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten tentang jagoan Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku, karena di sana juga aku bahas banyak hal seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Ya, sampai jumpa di videoku yang berikutnya.